Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat kali ini. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel ini, semoga tetap diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sampai sekarang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya, dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di sebuah sudut pasar di kota Magelang, Jawa Tengah, ada seorang penjual gorengan yang sudah sangat akrab dengan warga sekitar. Sebut saja namanya Pak Supardi. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan pasar untuk berbagai macam gorengan hangat, mulai tahu isi, bakwan, tempe goreng, pisang molen, dan lain sebagainya. Supardi bukanlah nama besar di kalangan ulama atau dermawan. Ia hanya seorang rakyat kecil yang hidup dari receh ke receh. Namun kisah hidupnya justru bisa menjadi pelajaran iman yang luar biasa. Sejak kecil, Supardi dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, yakni Ibu Wagini. Beliau adalah seorang penjual serabi keliling di kota Magelang. Kehidupan mereka pun bisa dibilang pas-pasan. Tapi Bu Wagini tak pernah lalai dalam mendidik anaknya dengan akhlak Islam. Beliau selalu mengajarkan sholat, sedekah, maupun puasa. Tapi ada satu hal yang paling menarik dari ajaran Bu Wagini kepada anaknya, yaitu, beliau selalu menanamkan untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Bu Wagini selalu mengingatkan anaknya, "Pardi anakku, engkau boleh miskin, tapi jangan pernah miskin doa. Jangan lupa, setiap malam doakan ibumu supaya bisa ke tanah suci. Ibu pun setiap hari mendoakan engkau agar bisa menyentuh Baitullah." Motivasi dari ibunya tersebutlah yang selalu dipegang seumur hidup oleh Supardi. Tahun demi tahun berlalu. Supardi akhirnya menikah dan dikaruniai 2 anak. Namun, ia masih tetap menjadi pedagang gorengan keliling. Satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah bangun di sepertiga malam. Ia mencontoh apa yang dilakukan oleh ibunya setiap malam. Ia menangis di malam hari, memohon rezeki dan keberkahan. Dan satu doanya yang paling rutin ia panjatkan adalah, "Ya Allah, berilah aku dan ibuku kesempatan untuk menjadi tamumu di Baitullah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu engkau maha mampu." Suatu hari sebuah musibah menimpa Supardi. Gerobaknya tertabrak motor. Ia terluka dan tidak bisa berjualan selama berminggu-minggu. Ekonominya mulai terpuruk. Tagihan pun mulai menumpuk. Tapi dalam kesusahan itu, justru ia mendapati hidayah yang sangat luar biasa. Saat sedang berbaring menahan sakit, seorang pria parubaya datang menjenguk. Ternyata pria itu adalah pelanggan lama, yang diam-diam memperhatikan kebaikan Supardi selama bertahun-tahun. Pria parubaya itu berkata, "Pak Supardi, saya tahu Bapak orang jujur dan tidak banyak bicara, tapi Allah sepertinya ingin membalas kebaikan Bapak. Tahun depan, saya daftarkan Bapak dan Ibu naik haji atas nama saya." Mendengar kabar tersebut, Supardi terisak-isak tak bisa berkata-kata. Dalam kondisinya yang masih lemah, segera ia bangun untuk memeluk pria parubaya itu, kemudian sujud syukur di atas tikar usang miliknya. Beberapa tahun kemudian, tibalah saatnya, Supardi dan ibunya benar-benar berangkat haji. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, Bu Wagini jatuh tersungkur, dan menangis dalam-dalam. Beliau berkata, "Ya Rob, inikah jawaban dari air mataku 30 tahun lamanya?" Namun, keajaiban tak berhenti di situ. Di hari-hari menjelang puncak haji di Arafah, Supardi kehilangan jejak ibunya di keramaian. Tentu saja ini membuat panik dan cemas. Ia mencari ke sana kemari namun masih tidak ditemukan. Sampai akhirnya, ia mendapat kabar dari petugas, bahwa ibunya ditemukan di Raudhah, Masjid Nabawi. Padahal, rombongan haji mereka belum sampai ke Madinah. Ternyata, ibunya ikut rombongan lain tanpa sengaja, dan sampai lebih dulu ke Madinah. Saat Supardi menyusul, ia temukan ibunya dalam keadaan tenang. Beliau duduk di Raudhah, sambil tersenyum dengan hati campur aduk masih tak percaya.
Lantas ibunya pun berkata, "Pardi, ibu sudah siap. Jika wafat pun, ibu ingin di tanah suci." Dan benar saja, 2 hari kemudian, Bu Wagini dipanggil Allah dalam tidur malamnya. Ia wafat dalam keadaan suci setelah menunaikan semua rukun haji. Bu Wagini kemudian dimakamkan di Baqi', tanah pemakaman mulia para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Supardi ini pun menjadi buah bibir para jamaah haji asal Indonesia. Dari tukang gorengan kaki 5, ia bisa mengantar ibunya ke tanah suci. Bahkan, sang ibu wafat di tempat yang sangat dimuliakan. Banyak yang tak percaya, tapi itulah kekuatan doa dan cinta dari anak pada orang tuanya. Supardi pulang ke Indonesia tidak lagi sebagai tukang gorengan semata. Ia mulai diundang untuk berbagi cerita di masjid-masjid. Kisahnya mengubah banyak jiwa. Ia berkata, keajaiban selalu nyata bagi mereka yang istiqomah dalam doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari kisah tersebut, ada pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya, diantaranya adalah: yang pertama, doa anak soleh untuk orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu, doakanlah orang tua kita dengan doa yang baik. Dan sebisa mungkin, turutilah apa yang menjadi keinginan orang tua, selama kita mampu. Kemudian hikmah kedua yang bisa kita jadikan pelajaran adalah keutamaan menghormati dan membahagiakan orang tua. Dalam sebuah hadis sahih pernah diriwayatkan, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab itu, hindari sebisa mungkin membuat orang tua kita marah, apalagi jika sampai menyakiti hatinya, yang kemudian orang tua tersebut mengadu kepada Allah. Tentu akan menjadi petaka bagi kita sebagai anaknya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah keajaiban doa di sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia pada setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah Supardi dan ibunya, merupakan tamparan lembut bagi kita. Seberapa sering kita mendoakan orang tua kita? Seberapa serius kita meminta kepada Allah agar mereka dimuliakan? Sebab itu, jangan pernah meremehkan kekuatan air mata dan doa. Karena bisa jadi, rezeki terbesar bukan datang lewat kerja keras kita, tetapi lewat pintu-pintu langit yang dibuka oleh doa seorang ibu, atau bahkan dari doa anak yang mencintai ibunya sepenuh jiwa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.